Ingat Alkitab bilang kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, maka makan minum itu akan terpenuhi. Setuju? Karena Alkitab bilang ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kebenaran, cari dulu damai sejahtera, cari dulu sukacita, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan cari dulu yang ditambahkan. Saudara mengejar yang bisa datang sendiri, dia akan lari semakin jauh. Tapi kalau saudara lakukan sesuatu yang pasti akan mengundang dia cari saudara. Amin. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau kita cinta uang, maka kita akan mengejar uang. Tapi kalau kita cinta Tuhan, maka uang akan mengejar kita. Katakan amin. Cinta Tuhan itu saudara kerja, jangan cari uang. Kerja bangun nilai. Ketika kau kejar kebenaran, mengejar damai sejahtera, mengejar sukacita. Kan dia bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang saudara kejar dalam hidup, itu semua akan datang buat saudara. Mengejar posisi rohani, itu adalah mengejar hidup benar. Amin. Yang disebut hidup benar, saudara, yang menjadi standar kebenaran kita itu firman. Saudara tidak mungkin hidup benar tanpa mendengar firman. Saudara tidak mungkin hidup benar dengan usahamu sendiri. Kalau engkau berusaha untuk hidup benar, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha untuk hidup benar dengan cara daging. Dan apa yang dilakukan dengan cara daging itu tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Orang malas itu orang yang tidak berkuasa atas domain. Kenapa orang miskin? Tuhan tidak pernah ciptakan orang miskin. Tidak ada orang yang lahir miskin. Sebenarnya Tuhan waktu saudara lahir ke dunia ini, saudara itu orang yang paling sukses, orang yang sudah berhasil sebagai kompetitor yang paling hebat. Masa masuk di dunia ini saudara kalah. Ya kan? Bagaimana proses kelahiran seseorang, waktu proses pembuahan itu terjadi. Nah bayangkan berjuta-juta spermatozoid itu, ini kehidupan. Ya kan, berlomba-lomba untuk merebut satu ini. Dan kalau dari sekian banyak itu dia bisa mengalahkan sekian juta dan dia berhasil, itu saudara. Alkitab bilang apa? Dia membentuk kita sejak dalam kandungan ibu. Jadi proses di dalam kandungan ibu itu, bagaimana proses penciptaan itu. Ribuan, saudara sudah mengalahkan jutaan orang, jutaan saudaramu, ya kan? Untuk bisa jadi orang berhasil. Saudara jadi kompetitor satu-satunya yang paling berhasil. Kenapa jadi waktu datang di dunia saudara jadi orang yang kalah-kalah terus? Berarti ada yang salah. Ini yang harus diubah. Temukan panggilan, definisikan ulang panggilan. Kenapa Tuhan panggil kita? Kenapa kita ada di generasi ini? Untuk apa kita ada di sini? Kemudian definisikan ulang posisi rohani. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah menempatkan kita menjadi orang-orang yang lemah. Tuhan mau memposisikan kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Ingat bahwa definisikan lagi pengenalan kita akan Tuhan. Maka saya percaya, saudara, kalau mengenal Tuhan dengan tepat, tahu apa yang Tuhan mau, tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya perjalanan hidup kita pasti perjalanan yang menyenangkan. Amin. Daud mengenal dia sebagai Allah semesta alam, Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Artinya begini, Tuhan yang punya langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Amin.